Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widatul Khairah. Saya dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga penyampaian materi yang akan saya sampaikan dapat kalian terima dan pahami dengan lebih mudah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang geografi tentunya. Materi ini dipelajari di kelas 11 semester Gasal, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran kita. Indikator pembelajaran kita yaitu faktor-faktor abiotik maupun biotik yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Dan yang kedua, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Supaya penjelasan materi dapat dipahami dengan baik, mari kita ulas sedikit sembari mengingat materi sebelumnya, yaitu mengenai bioma. Siapa yang tahu di sini apa itu bioma? Bioma merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang hidup pada suatu lokasi geografis tertentu. Bioma sendiri memiliki banyak variasi, tapi ada dua pembagian bioma secara besar, yaitu bioma yang di daratan dan bioma yang di lautan. Bioma yang di darat dibagi lagi menjadi 6, dan bioma yang di laut dibagi lagi menjadi 3. Bioma yang di darat apa sajakah itu? Yaitu ada bioma tundra, bioma taiga, bioma sabana, bioma gurun, dan bioma hutan hujan tropis. Yang terakhir, bioma hutan gugur. Nah, untuk pengelompokan bioma di perairan ada 3. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, bioma di air tawar. Yang kedua, bioma di air laut. Dan yang ketiga, bioma di pantai. Nah, jika kita amati pembagian bioma itu tadi merupakan bagian dari persebaran flora fauna yang berbeda-beda berdasarkan habitatnya, karena setiap tumbuhan maupun hewan memiliki habitat ataupun tempat hidup yang berbeda-beda. Nah, kalian pernah berpikir tidak atau timbul pertanyaan di benak kalian, kenapa sih kok unta itu hidupnya di daerah gurun pasir ya, dengan cuaca yang panas? Jamur hanya dapat hidup di tempat-tempat yang basah. Dan kenapa kok hutan hujan tropis adanya di wilayah-wilayah dengan curah hujan yang tinggi? Serta kaktus nih, kaktus kenapa dapat tumbuh di daerah yang sangat kering dan panas sekali? Nah, kalau kalian pernah berpikir seperti itu, pernah timbul pertanyaan seperti itu, maka hari ini kita akan menjawabnya pada kesempatan kali ini. Kita akan menjelaskan penyebab-penyebabnya, karena semua yang terjadi ada penjelasannya. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia.
Yang akan kita bahas yaitu secara garis besar ada 4 faktor. Faktor yang pertama faktor iklim atau biasa disebut dengan klimatik, yaitu persebaran flora fauna dikarenakan iklim, perbedaan iklim. Iklim itu sendiri apa? Iklim merupakan rata-rata cuaca dengan cakupan lokasi yang luas dan waktu yang lama. Unsur-unsur penyusun iklim pun ada banyak sekali yang menyebabkan perbedaan iklim. Selain iklim, ada juga faktor edafik. Faktor edafik merupakan keadaan tanah atau kondisi tanah yang berkaitan dengan unsur-unsur hara yang berada di dalam tanah, tekstur, struktur, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang ada di dalam tanah ini atau yang biasa disebut dengan faktor edafik. Yang ketiga, faktor fisiografi, yaitu bentuk permukaan bumi yang biasanya dilihat dari ketinggian atau bentuk permukaannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor yang dipengaruhi oleh makhluk hidup. Siapa sajakah itu? Ya tentu saja ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mereka akan saling bergantungan atau saling mempengaruhi. Bagaimana keempat faktor ini mempengaruhi persebaran flora fauna? Untuk lebih jelasnya dan lebih dalam kita mempelajari materi tersebut, mari kita ulas materinya. Yang pertama yaitu faktor klimatik atau iklim. Unsur-unsur pembentuk faktor klimatik ada suhu. Suhu di setiap tempat berbeda-beda, tergantung dari letak lintang dan ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin rendah, dan sebaliknya semakin rendah suatu tempat, maka suhunya akan semakin tinggi. Suhu berpengaruh pada proses kimia dan reaksi-reaksi pada tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan dan hewan akan beradaptasi dengan kondisi suhu di suatu tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, curah hujan. Semakin jauh suatu tempat dari garis khatulistiwa, maka curah hujannya akan semakin rendah. Curah hujan ini berpengaruh pada proses metabolisme dan perkembangan tumbuhan maupun hewan dalam pemenuhan air bagi makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, cahaya atau lamanya waktu penyinaran di permukaan bumi. Lamanya waktu penyinaran di permukaan bumi berbeda-beda, tergantung pada garis lintang dan kondisi atmosfer atau keadaan awan di suatu tempat. Cahaya berpengaruh pada proses fotosintesis dan proses reproduksi pada hewan maupun tumbuhan. Yang keempat yaitu angin. Angin berpengaruh langsung terhadap vegetasi dengan menumbangkan pohon-pohon yang berakar tidak kuat, juga penyerbukan tumbuhan. Selain itu, angin juga berfungsi sebagai alat transportasi uap air dan kelembapan udara dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang terakhir, kelembapan. Perbedaan kelembapan dikarenakan perbedaan temperatur udara di permukaan bumi. Selain itu juga dikarenakan perbedaan ketinggian, letak lintang, waktu pagi, siang, dan malam. Semakin jauh suatu tempat dari garis khatulistiwa, maka kelembapannya akan semakin menurun. Hewan maupun tumbuhan akan beradaptasi dengan kondisi kelembapan yang berbeda-beda sesuai dengan habitat hidupnya masing-masing. Yang kedua, faktor edafik, yaitu kondisi tanah. Tanah merupakan media utama tempat tumbuh dan berkembangnya vegetasi. Di dalam tanah terdapat air, unsur hara, mineral, humus atau organik yang sangat penting bagi vegetasi. Perbedaan
Kondisi tanah juga akan memiliki perbedaan vegetasi pula. Oleh karena itu, edafik sangat penting, khususnya bagi vegetasi. Yang ketiga, faktor fisiografi, yaitu berkaitan dengan ketinggian tempat dan bentuk relief permukaan bumi. Ketinggian tempat berpengaruh pada perbedaan suhu. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka suhunya akan semakin tinggi. Relief permukaan bumi berpengaruh pada lamanya waktu penyinaran dan curah hujan pada suatu tempat. Makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, akan beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Yang kelima, faktor biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan faktor biotik yang paling dominan dalam mempengaruhi tatanan kehidupan di permukaan bumi. Dengan menggunakan teknologi dan informasi yang terus maju, manusia dapat melestarikan hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi manusia juga dapat merusak habitat-habitat alam sehingga banyak vegetasi dan hewan yang punah. Yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat berfungsi sebagai tempat hidup tumbuhan yang lebih kecil atau juga sebagai tempat teduh hewan-hewan. Dan yang ketiga, hewan. Hewan dapat membantu penyerbukan vegetasi, yaitu seperti kelelawar maupun serangga. Begitulah keempat faktor yang dapat mempengaruhi persebaran flora fauna yang ada di dunia. Dari penjelasan dan ulasan materi yang telah disajikan, maka dapat diketahui bahwasannya setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, memiliki toleransi masing-masing terhadap keadaan dirinya untuk bisa bertahan hidup. Misalnya nih, beruang kutub tidak akan bisa hidup lama jika berada di gurun. Juga sebaliknya, hewan atau tumbuhan yang biasa hidup di tempat-tempat yang kering, misal ayam ataupun rusa, itu tidak akan bisa mereka bertahan hidup lama di tempat-tempat yang memang bukan habitatnya. Kita semua memiliki toleransi masing-masing terhadap penyesuaian tubuh dengan lingkungan kita. Itulah kenapa persebaran flora fauna pun juga ada beda-beda di setiap tempatnya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, maka saya mohon maaf. Sekian. Saya harap materi yang saya jelaskan, yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.